Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Selamat pagi, selamat duha, selamat malam, selamat sore, selamat tengah malam untuk penonton sobat pesantren Ojo Lali channel di 5 benua. Saya akan membahas lagi tentang Habib Rizik Syihab part 4. Kenapa Habib Rizik kok sampai di penjara sementara pejuang perintis kemerdekaan Haji Agus Salim itu tidak pernah di penjara, padahal dia juga mengkritik pemerintahan Belanda penguasa. Tetapi tokoh-tokoh yang lain di penjara. Cokro Aminoto di penjara oleh Belanda, tapi AR Baswedan, Abdurrahman Baswedan, kalau tidak salah itu kan kakek dari Anies Baswedan yang sekarang, itu juga tidak pernah ada cerita dia di penjara. Jadi apakah masuk penjara itu satu bukan kecelakaan sejarah, satu musibah, atau orang yang berjuang tapi tidak masuk penjara itu satu kecerdikan dia di dalam berjuang seperti yang ditunjukkan oleh Haji Agus Salim. Kita lihat Habib Rizik ya pernah di penjara di masa, kalau tidak salah tentu SBY atau periode Jokowi yang pertama ya, tapi sudah pernah masuk. Dan Buya Hamka di penjara juga di zaman Soekarno ya, dituduh makar. Begitu juga Natsir. Buya Hamka itu di penjara selama tanpa diadili itu selama 2 tahun 4 bulan. Selama 2 tahun 4 bulan itu Buya Hamka berhasil menulis tafsir Al-Azhar 15 jilid dan hatam Al-Quran sebanyak 100 kali menurut pengakuan Buya Hamka di Muqaddimah di tafsir Al-Azhar jilid 1. Sementara Pak Nasir, Muhammad Nasir, yang penulis pidato dari Bung Karno di awal kemerdekaan, Menteri Penerangan Muhammad Nasir, dan kemudian menjadi Perdana Menteri, itu dipenjara oleh Soekarno sendiri, temannya, Presiden Soekarno, selama 4 tahun setengah. Dan kemudian dibebaskan tahun 66 ketika berganti penguasa baru, yaitu Orde Baru. Dan Pak Nasir tidak dipenjara tapi dicekal ya, tidak boleh keluar, maksudnya dicegah ya, dicegah untuk keluar Indonesia hampir lebih dari 10 tahun oleh penguasa Pak Harto. Sementara Habib Rizik selalu mengkritik pemerintah dan mempersoalkan ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah dan juga ketimpangan lain, itu mengalami nasib yang sama sebagaimana pendahulu-pendahulunya. Pertanyaannya, mengapa Agus Salim tidak pernah dipenjara? Menurut pengamat, katanya, bukan pengamat lah ya, beberapa kawan-kawan, itu karena kecerdikan dia dalam berjuang. Meskipun menulisnya tajam, mengkritiknya tajam, tapi dia berhasil selamat. Juga AR Baswedan itu merupakan pengecualian. Tetapi kalau menurut Al-Quran, pejuang-pejuang kebenaran itu biasanya risikonya 3: diusir dari negerinya, kemudian diancam pembunuhan ya, kemudian yang satu diusir dan dipenjara. 3 itu mesti direkayasa oleh musuh-musuh atau oleh lawan-lawan politiknya. Untuk siapa? Untuk pejuang kebenaran. Dan itu yang dilakukan oleh kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad. Diancam pembunuhan juga, cuman Allah lindungi dari perbuatan makar atau tipu daya dari pendukung kebatilan itu, yaitu kaum Quraisy, dan diusir sampai Madinah. Itu memang sudah risiko dari perjuangan, tetapi tidak berhasil dibunuh dan tidak berhasil dipenjara, tapi pernah diboikot selama 3 tahun atau 2 tahun di Mekah itu.
diputus hubungannya, transaksinya, relasi-relasi bisnis dan transaksi atau dengan orang-orang yang di sekitarnya, diboikot, ya semacam di penjara, dalam penjara besar begitu. Di dalam Al-Quran, dan ini dibahas oleh Habib Rizik, dan saya mendengar bahasan itu di Petamburan dulu, ya, beberapa tahun yang lalu dalam satu big screen, belum ada Front TV ya. Dulu saya rajin datang setiap minggu pertama, Ahad pertama, bulan pertama, Ahad pertama di markas Front Pembela Islam ya. Dan risiko itu sudah diungkap oleh Habib Rizik, jadi dia sadar risiko yang akan dia terima sebagai orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dia ungkap, Habib Rizik mengungkap itu surat Al-Anfal, barusan saya cari pakai Al-Mu'jam, surat Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna yamkurullah wallahu khairul makirin. Surat Al-Anfal ayatnya ke-30, artinya, dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya ya, terhadapmu ya Muhammad untuk menangkapmu, dua, memenjarakanmu atau menangkap dan memenjarakanmu, yang pertama, dua, membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya itu. Wallahu khairul makirin, Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Nah, risikonya 3 menurut Habib Rizik. 1, lawan-lawan politik itu akan berusaha untuk menangkap dan memenjarakan. Itu yang disebut dalam Quran Al-Anfal ayat 30. Surat Al-Anfal, surat ke-8, ayatnya ke-30, juz ke-9. Di sebelah kiri, pertengahan ya. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka, menangkap dan memenjarakan, kemudian au yaqtuluka, atau mereka akan yaqtuluka, membunuhmu ya Muhammad, atau yukhrijuka, atau mengusirmu dari kampung halaman. Wa yamkuruna, mereka membuat tipu daya orang-orang jahat itu. Wa yamkurullah, Allah membalas tipu daya orang itu, kaum Quraisy. Wallahu, dan Allah itu khairul makirin, sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi soal masuk penjara itu bukan soal yang harus dihindari, satu takdir ilahi. Kalau memang itu melihat ya surat Al-Anfal, 3 risiko yang selalu akan dihadapi oleh para pejuang kebenaran atau orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar seperti Habib Rizik Syihab. 1, di penjara, ditangkap di penjara, baik lewat pengadilan maupun tidak ditangkap, dan itu sudah dialami oleh Habib Rizik. Kedua, dibunuh ya, au yaqtuluka. Usaha-usaha pembunuhan itu sudah diungkapkan oleh Habib Rizik ya, di tengah jalan, macam-macam, dan Allah melindungi usaha-usaha orang jahat untuk membunuh Habib Rizik. Itu sudah ceritanya sudah masyhur, upaya pembunuhan itu. Dan yang ketiga, au yukhrijuka, mengusir, dan itu sudah dialami oleh Habib Rizik, diusir dari Indonesia. Iya, tidak diusir katanya Muldoko ya, pergi-pergi sendiri katanya. Tapi kan satu upaya untuk
memisahkan dia dari jamaahnya dengan cara melakukan kriminalisasi ulama, dan ternyata tidak bisa pulang ke kampung halamannya. Nah, itu hakikat pengusiran kan, isolasi politik. Nggak bisa diusir dari masyarakat dan pengikut-pengikutnya yang militan itu selama 3,5 tahun. Jadi yang belum dialami musuh-musuh dakwah, musuh-musuh Islam itu masih mencari jalan menurut Al-Quran, ya, berusaha melenyapkan jiwa dari Habib Rizik, dan kita tahu informasi itu dari Al-Quran. Oleh karena itu, takdir Allah berlaku, manusia hanya menerima takdir itu, dan kita berusaha mencari takdir yang lebih baik. Dan ada telepon yang masuk, saran supaya disampaikan ke Habib Rizik, hati-hati dalam makanan, dalam minuman, katanya. Kata sumber saya, kalau bisa yang ngasih minum dan makan itu hanya istrinya dan orang-orang terdekat yang dipercaya. Kemungkinan usaha pembunuhan itu bisa dilakukan melalui minuman, melalui racun. Dan usaha membunuh Rasulullah juga konon melalui racun, ya, yang dilakukan oleh Yahudi. Entah ini riwayat yang kuat atau, tapi ada cerita itu di buku biografi Hayatul Muhammad Hasan Haikal, Husain Haikal, yang saya punya di mana itu. Jadi kita tetap mendoakan, ya, Habib Rizik Syihab supaya Allah lindungi dari tangan-tangan jahat musuh-musuh Islam untuk membunuh Habib Rizik. Dan kasus di Indonesia pembunuhan itu terjadi, contoh kasus Munir melalui minuman di pesawat menuju Belanda saat dia mau meneruskan kuliah hukum di Belanda, tapi dalam perjalanan di pesawat dia diberi minum yang sangat mematikan. Orang-orang yang protes pemerintah seperti Munir atau Marsinah juga dibunuh, ya, meskipun dia seorang perempuan, dibunuh oleh penguasa yang terganggu oleh kritik-kritik itu. Indonesia punya sejarah pembunuhan terhadap lawan-lawan politik, baik di zaman Pak Harto, baik di zaman Bung Karno maupun di zaman sekarang, ya. Dan moga-moga ini untuk mengingatkan kita semua tentang kehati-hatian, ya. Oleh karena itu usaha untuk kemarin Mercy, hanya Habib Rizik hanya percaya terhadap Mercy yang menangani tes swab di Rumah Sakit Umi, satu upaya yang patut dipujikan meskipun mendapat tantangan dari penguasa. Dan berhati-hatilah, kita mendoakan supaya seorang pejuang sekaliber Dr. Habib Rizik Syihab tetap memiliki satu kehati-hatian di dalam makanan, di dalam apa yang diminum, dan juga ketika melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tentu sabotase mungkin terjadi, dan pembunuh-pembunuh bayaran sangat mungkin, sangat dimungkinkan untuk berkeliaran, atau orang-orang gila yang sasarannya khusus. Orang gila itu mencari mangsa para ulama dan pejuang-pejuang kebenaran. Dan kita tetap yakin dan percaya hanya Allah pelindung kita yang terkuat dan pelindung, satu-satunya pelindung kita di dunia dan pelindung kita di akhirat, yang tidak bertepi. Sayudi Pramuko, tukang donat dari Parung Icur, tertua di semesta fasbir, sobron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lihat tanah nih, aku jalan dari sini berapa menit.